copywriting itu berkaitan dengan advertising atau berkaitan dengan iklan. Pastinya kita akan mengiklankan sesuatu dan pastinya kita ingin teman-teman yang membaca dari tulisan kita itu melakukan atau menghubungi kita. Oke nih teman-teman, ini salah satunya ya teman-teman dari coba kita analisis nih dari Aida poster ini. Kebetulan poster ini aku sendiri yang bikin pre-order buat buku Gemar Generasi Emas Berkarya. Kalau misalkan nih teman-teman mungkin bisa chat di kolom komen atau chat di kolom Zoom ini, menurut teman-teman Aida dari poster ini di mana aja sih? Gitu. Mungkin teman-teman bisa buat chat di kolom sini, apa aja sih menurut teman-teman highlight-nya apa, buat judulnya apa sih gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasa, aduh Kak, ternyata copywriting itu nggak semudah itu ya. Nah, di sini aku bakal jelasin teman-teman. Jadi copywriting itu nggak sesulit itu. Kalau misalkan teman-teman menemukan atau bisa langsung malam ini, teman-teman bisa nulis nih. Attention. Attention tadi berkaitan dengan headline-nya atau berkaitan dengan judulnya. Nah, di poster ini, yang judul paling gede itu adalah pre-order. Karena benar-benar kita ingin memberikan informasi bahwa adanya pre-order nih. Bahwa ada hal yang ingin kita jual di sini gitu. Nah, itu harus menciptakan minat. Minat kenapa nih, teman-teman? Karena di sini ada kisah 15 anak muda dalam menggapai mimpinya. Orang yang tertarik di, oh, ada 15 anak muda nih. Terus muncullah nih, kok mereka lebih dalam lagi, kok mereka harus beli buku ini gitu. Oh, ternyata ada testimoni sendiri dari Bapak Denny Widya CBC. Kalau misalkan teman-teman lihat nih, kata Bapak, mereka menikmati prosesnya untuk mencapai goals mereka, tidak secara instan, karena mereka sadar ketika mengalami proses yang luar biasa, maka itu akan membuat mereka lebih kuat dan menempa mereka lebih tangguh. Jadi setelah ada judul pre-order untuk menarik perhatian orang-orang dalam melihat poster ini, kemudian ada ketertarikan minat di mana melihat, oh ternyata ada kisah 15 anak muda, kemudian ada muncul hasrat di bawah membuktikan bahwa 15 anak muda ini benar-benar orang-orang yang terpilih loh dari adanya testimoni dari Bapak Denny Widya Subisi ini. Kemudian ada call to action teman-teman. Gimana sih kan tadi ada pre-order nih ya, kan otomatis kalau orang mau order, orang-orang itu harus menghubungi siapa nih teman-teman. Jadi ada call to action-nya, ada kontak personnya, ada hal-hal yang bisa dihubungi dari sini. Jadi seperti ini, ada Gemar Community, kemudian ada juga nomor dari kontak yang bisa kita hubungi untuk pembelian dari buku ini. Jadi teman-teman ingat ya, ada attention, interest, desire, dan action. Di mana attention tadi berkaitan dengan highlight atau judul, kemudian interestnya berkaitan dengan bagaimana kita membuat orang penasaran gitu. Kemudian munculnya hasrat orang-orang untuk bisa lebih dalam lagi memahami apa yang kita tulis, dan kemudian action. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba buat, bentar guys, macet nih. Oke nih, sekarang kita coba analisis poster yang pertama dengan poster yang kedua berkaitan dengan ilmu copywriting yang udah aku jelasin tadi ya teman-teman. Kalau misalkan kita analisis poster pertama, menurut teman-teman kesalahan dari poster pertama ini apa nih? Mungkin teman-teman mau open mic juga bisa atau bisa juga kasih jawabannya. Oke, apa nih Kak Indah? Aku itu nggak ada apa kayak hashtagnya gitu kan? Ini kalau di sini ada kayak hashtagnya Gemar di Instagram, Gemar Community. Terus ada yang tadi harus apa kasih orang apa ngasih tahu orang gitu loh. Nomor Nah handphonenya di gitu. poster pertama itu nggak ada. Nah poster kedua ada. Jadi kesalahannya itu nggak ada itunya. Jadi gimana cara orang Itu mau lagi Kak, beli? gambar gemarnya. Betul. Apa nih Kak Lutfi ya? Kak Lutfi mau nambahin apa nih kesalahan dari poster yang pertama tadi dibaiknya berkaitan dengan ilmu copywriting yang udah aku jelasin nih. Kak Indah tadi benar banget kalau misalkan emang nggak ada buat call to action-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan poster yang pertama ini di-share ke orang-orang gitu, kita bingung gitu kan. Audiensnya bingung ini gimana ya caranya buat order buku ini gitu. Karena nggak ada kontak personnya gitu. Benar banget Kak Indah. Keren banget. Kita kasih applause dulu buat Kak Indah karena Kak Indah benar-benar memperhatikan materi copywriting ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita analisis poster yang kedua nih. Kalau misalkan menurut teman-teman poster kedua ini kesalahan copywritingnya ini ada di bagian mana? Aku Kak izin open mic. Oke, boleh nih Kak Cynthia. Gimana Kak?
Kalau menurut aku sendiri sih, kalau untuk dari gambar itu lebih menarik yang satu, karena kan kita jual produknya berupa buku, sementara itu harus digedein gitu, harus dinanti sama orang jadi highlight-nya juga, selain dari kata-katanya. Jadi di situ salahnya poster 2 menurut aku, Kak. Kita ngejual produk tapi produknya terlihat kecil gitu. Terus juga kalau bagusnya di poster 2 itu ada informasi tambahan gitu. Kayak Instagram, selain dari kontak person ya, Instagram, terus ada apa lagi nih, pokoknya ada YouTube juga. Jadi kalau untuk informasi lebih lengkap di poster 2, namun dari segi gambarnya kurang gitu, Betul banget. produknya kelihatan kecil, gitu Betul sih, Kak. banget. Kak Cynthia betul banget, kita kasih aplaus dulu buat Kak Cynthia karena Kak Cynthia langsung paham gitu ya sama materinya. Dan teman-teman bahwa materi copywriting itu nggak sulit teman-teman, cuman AIDA aja yang teman-teman harus perhatikan. Bahwa kalau misalnya kita ngedesain gitu atau berkaitan copywriting, kita betul banget kata Kak Cynthia tadi, yang kita jual itu adalah produknya. Jadi produknya itu yang harus lebih besar dibandingkan dengan hal-hal berkaitan dengan tulisan gitu. Karena yang kita jual itu ya bukunya, bukan tulisannya gitu. Kita harus memperlihatkan produk itu secara lebih detail gitu. Entah itu buku ya teman-teman, atau mungkin nanti teman-teman bakal buka bisnis. Entah itu kayak ada juga yang buka bisnis sempronggang, kemarin ada kue sapik dan lain sebagainya. Itu ketika teman-teman bikin poster, itu jangan sampai tulisannya lebih gede dibandingkan dengan produk yang teman-teman mau jual. Karena orang itu harus melihat nih produknya apa gitu. Dan mungkin teman-teman juga bisa main warnanya gitu. Jadi di copywriting, makanya orang-orang yang di copywriting itu benar-benar harus satu frekuensi sama orang visualnya atau orang yang desain grafisnya gitu. Jadi jangan sampai nih, intinya nih, copywriting itu benar-benar jadi landasan awal. Kalau misalkan copywriting itu bisa mempermudah orang desain buat mereka memvisualkan dalam hal mendesain secara 2 dimensi. Orang copywriting juga bisa mempermudah orang-orang editor untuk bisa mengedit video-videonya. Orang copywriting juga bisa sangat-sangat diperlukan untuk orang yang bisa voice over. Karena itu semua harus ditulis gitu. Jadi teknik copywriting ini benar-benar harus kita pahamin teman-teman karena bisa menjadi suatu landasan. Ketika teman-teman juga bikin suatu video berkaitan dengan konten kreator, baik itu yang udah disampaikan Bang Vidi, baik itu apapun itu, misalkan teman-teman mau bikin drama atau mungkin teman-teman mau bikin aku mau coba untuk memperkenalkan diri aku sendiri. Pasti teman-teman juga harus memahami AIDA sendiri supaya orang-orang lebih pertama orang-orang attention, orang-orang merasa, oke, kenapa gue harus nonton nih video dia gitu. Oke, dia menyebutkan dia itu punya prestasi ini. Oke, kenapa kok dia bisa sih dapat prestasi itu? Lanjut lagi storytelling berkaitan dengan prosesnya gitu. Oh, setelah mendengar proses-proses dia, orang makin terasa, oh aku butuh nih solusi dari dia gitu. Call to action. Jadi teman-teman call to actionnya mungkin teman-teman di video gitu. Teman-teman bisa bilang kayak jangan lupa ya buat follow TikTok aku atau sosial media aku lain-lainnya. Jadi teman-teman copywriting berkaitan dengan unsur AIDA ini benar-benar sangat diperlukan. Oke nih, agak macet, jadi aku coba buat dia nggak usah follow gitu ya. Nah, sekarang kita udah belajar berkaitan copywriting di bagian desain. Dan sekarang kita masuk ke copywriting berkaitan dengan caption nih, teman-teman. Bahwa ketika nulis caption, itu bukan cuman kayak sekedar satu kata atau 2 kata gitu. Karena terkadang kita, orang-orang tuh harus mendapatkan informasi juga di dalam caption ini. Dan caption ini sebenarnya sama seperti AIDA. Nah, ada headline atau ada judulnya, kemudian ada isi, ada call to action, dan di caption itu ada hashtag. Nah, jadi headline-nya apa nih? Sesuai, harus sesuai. Kalau misalkan teman-teman tadi lagi bahas tentang desainnya yang udah teman-teman buat itu berkaitan dengan buku, maka headline-nya pasti juga berkaitan dengan buku itu. Isinya juga akan menjelaskan tentang buku itu. Call to action-nya bisa kayak, oke nih teman-teman jangan lupa untuk teman-teman buruan beli buku ini karena hanya tersedia 500 buku saja. Bisa menghubungi nomor ini dan bisa juga follow Instagram kita supaya teman-teman gak ketinggalan update dari kita. Itu call to action buat ngajak orang nge-follow kita, buat ngajak orang lebih aware, lebih tertarik terhadap diri kita. Jadi call to action itu adalah mengajak orang-orang untuk melihat kita gitu. Kalau isi
isi kembali lagi kita semuanya hal-hal yang berkaitan dengan desain itu. Misalnya kayak, oh gemar itu apa, segala macam. Nah, itu berkaitan dengan itu. Kalau headline tadi berkaitan dengan buku tadi ya teman-teman. Nah, kalau misalkan hashtag nih teman-teman, di caption teman-teman bisa menggunakan hashtag. Kalau misalnya nih kayak Bang Fi tadi bilang, kalau misalkan teman-teman lihat hashtag Sofyan Vidi itu udah sampai 4 juta viewers. Nah, itu kenapa? Karena dia rutin untuk mempatenkan hashtagnya dia ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti akan membuat suatu konten, entah itu di Instagram, entah itu baik secara feed, baik itu secara video, teman-teman gunakan hashtag nama teman-teman. Kalau misalkan orang langsung ketik nih, misal kayak Kartika Ramadana, oke, yang muncul semuanya adalah video-video kita. Orang akan lebih mudah untuk melihat portofolio kita. Nah, terus selain menggunakan hashtag berkaitan dengan nama kita juga menggunakan hashtag yang berkaitan dengan topik yang kita angkat. Misal nih topik kita adalah buku tadi ya, buku gemar gitu. Kita buatlah hashtag gemar, hashtag juga generasi emas berkarya, atau juga berkaitan dengan gemar ini, itu mudah produktif, kemudian hashtag tulis bersama, dan lain sebagainya. Jadi menggunakan hashtag yang sesuai gitu. Kalau misalkan teman-teman mau gunain hashtag yang lagi viral gitu, itu juga harus sinkron. Apakah teman-teman menyatukan antara hashtag yang viral ini dengan video konten teman-teman itu berkaitan dengan soundnya yang menggunakan sound yang tren dari TikTok juga. Jadi saling berkenyambungan gitu teman-teman. Ketika hashtag yang teman-teman gunakan dengan apa yang konten yang telah teman-teman buat. Ya teman-teman mudah ya, headline, isi, call to action, dan hashtag. Kita bakalan, biar teman-teman bisa lebih paham lagi, contohnya tadi aku udah coba buat bikin informasi berkaitan dengan pembekalan materi kreasi planner yang ketiga ini. Nah, di sini aku langsung ada nih headline-nya atau judulnya adalah pembekalan materi kreasi pembekalan materi kedua kreasi planner. Oke, judulnya adalah ini. Isinya apa? Isinya aku jelasin kalau misalkan ada materi 1 content creator, kemudian ada materi 2 copywriting, aku jelaskan juga siapa sih narasumbernya. Narasumbernya ada Bang Vidi sebagai siapa? Sebagai founder Kreasi Bakehouse. Kemudian ada aku Kartika Ramadana selaku siapa? Selaku corporate PIC Kreasi Bakehouse. Kemudian aku ada ngajak teman-teman juga, aku sapa juga teman-teman di situ. Halo teman kreasipreneur, kita akan mendengarkan materi hebat dari anak muda untuk anak muda. Mari semangat belajar dari pengalaman mereka agar kita termotivasi untuk ikut membangun value diri. Kan jadi teman-teman udah paham nih, judulnya udah ada, kemudian teman-teman ngerasa tertarik, oh ada pembekalan materi kedua nih. Ada apa ya? Kemudian ada interest. Oh ternyata materinya ada 2 nih, content creator sama copywriting. Kok aku harus ikut ya? Ternyata background orang narasumbernya adalah ini. Dan ternyata dia masih muda juga nih. Itu ngebuat teman-teman yang mungkin juga ngerasa, oh aku mau juga deh memanfaatkan masa-masa muda aku dengan hal-hal yang produktif juga gitu. Jadi ketika kita copywriting, kita juga harus membuat alur dari tulisan-tulisan kita itu. Kemudian ditutup dengan call to action. Jangan sampai ketinggalan ya. Zoom meeting pada hari ini Minggu 23 Oktober 2022 pukul 19 sampai dengan 21.00. Jadi aku ngajak teman-teman nih kreasipreneur bahwa jangan sampai ketinggalan ya teman-teman bahwa kita tuh ada agenda pada hari ini di jam segitu. Kemudian aku akan menggunakan hashtag nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di Instagramnya Kreasi Bakehouse, itu akan selalu menggunakan selama kreasipreneur, kita gunakan selalu sukses bersama kreasi. Kita selalu gunakan hashtag kreasi bakehouse. Kemudian kita gunakan juga ya hashtag kreasi planner dan back me up sebagai slogan dari kreasi bakehouse sendiri. Jadi runtut. Yang teman-teman ingat kalau misalnya teman-teman lagi copywriting itu AIDA aja, AIDA gitu. Jadi terstruktur bahwa teman-teman harus mulai buat judul, ketertarikan, membuat bahwa ternyata melengkapi atau memberikan suatu kebutuhan. Kita tuh bisa loh kasih hal-hal yang positif kepada teman-teman lain gitu dan call to action. Kita lanjut lagi contohnya di Marjaya. Kebetulan karena kita kan peserta kreasi planner-nya ada Kak Yuli ya, dan Kak Yuli sendiri adalah istri Bapak Denny Widya Sibisi. Jadi aku coba cari tadi buat di Marjaya di PT Dimarjaya Indonesia. Nah, contohnya juga ada nih, ada headline-nya. Dimar DCC 2022 yang terbaru untuk keamanan IT Anda. Otomatis kan orang udah mikir kayak, oh judulnya harus keamanan IT nih, wah berarti IT aku aman nih kan gitu. Kemudian ada masuk isinya dijelaskan lah data digital saat ini menjadi aset penting segala macam, bahwa jelaskan bahwa itu tuh sangat penting loh isinya gitu ya. Kemudian ditutup lagi ada call to action-nya gitu.
call to action-nya buat orang-orang biar ikut gitu, ikut dalam acara. Dapatkan juga kesempatan menangkan door prize iPhone 13, smartphone, dan hadiah jutaan rupiah. Jadi call to action itu sebenarnya nggak harus teman-teman kayak, ayo dong follow aku gitu. Ayo dong teman-teman jangan lupa buat subscribe dan lain sebagainya. Itu bagian dari call to action. Nggak salah, tapi call to action itu banyak. Intinya adalah supaya menarik teman-teman buat ikut sama kita, nge-follow kita. Nge-follow itu bukan berarti nge-follow sosial media ya, maksudnya itu ngikutin kita gitu, ngikutin kegiatan kita, ngikutin hal-hal berkaitan dengan diri kita. Kemudian di sini juga menggunakan hashtag-hashtag yang relevan dengan topik dari atau desain yang mereka angkat, entah itu baik secara desain di poster ataupun juga berkaitan dengan isi dalam caption tersebut. Jadi mudah nggak ya teman-teman? Kalau misalkan teman-teman ngerasa, oh ternyata selama ini kayak gini ya copywriting, mudah nggak? Kalau misalkan menurut teman-teman mudah, coba deh klik di kolom chat Zoom ini, mudah kah? Mudah kah? Aku langsung ngerti nih, oh ternyata mudah ya buat copywriting. Jadi teman-teman langsung punya ide-ide selanjutnya ya buat ngetik, buat coba nulis-nulis lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita next. Aku berbagi cerita. Jadi aku udah tadi jelasin ya teman-teman berkaitan dengan pertama, copywriting berkaitan dengan desain poster, kemudian berkaitan dengan caption. Sekarang aku berbagi cerita nih. Kalau misalkan kok bisa sih Kak ketika punya keahlian di bagian copywriting gitu. Nah, karena teman-teman copywriting itu berkaitan dengan tulisan gitu. Karena aku sendiri pun dari kecil emang suka nulis diary gitu. Jadi terbiasa untuk merangkai kata, terbiasa untuk mengungkapkan perasaan melalui tulisan, aku ngerasa benar-benar ngerasa aku lebih bisa tersalurkan emosional aku tidak menyakiti siapapun melalui tulisan aku gitu. Jadi aku coba untuk melatih diri aku dalam suatu komunitas dan hal-hal yang berkaitan supaya bakat aku ini tidak terpendam, supaya bakat aku ini terasah gitu. Makanya aku coba sharing buat teman-teman bahwa ketika kita punya suatu keahlian, kita selalu coba untuk mengasah keahlian kita itu. Kayak aku kemarin public speaking, aku ceritakan sama teman-teman bahwa aku untuk mengasah keahlian itu aku sampai berproses bertahun-tahun ikut komunitas, ikut bikin program sosial sendiri supaya bakat itu tidak terpendam. Sama dengan copywriting. Aku juga mengasah kemampuan aku ini secara bertahun-tahun juga. Dari tahun tadi kalau misalkan teman-teman perhatikan gimana aku ikut FLS 2SN tuh dari tahun 2015. Sekarang udah tahun 2022. Aku juga akhirnya aku manfaatkan selama masa corona itu untuk cari komunitas tulis yang akhirnya mengasah kemampuan copywriting aku sendiri. Kalau misalkan ngerasa teman-teman gabung suatu komunitas, aku ngerasa kecil deh, aku ngerasa aku sendiri yang nggak paham nih sama materinya, aku cuma hobi doang dan aku tidak bisa. Nggak apa-apa, karena kita sadar bahwa kita itu tidak mampu, sadar bahwa kita itu batas levelnya itu masih rendah, maka ketika kesadaran itu sudah mulai muncul, itulah yang membuat kita harus ngebuat diri kita untuk bisa terus untuk belajar, semangat untuk belajar gitu. Jadi aku coba buat share bahwa teman-teman di sini aku alhamdulillahnya udah bergabung dalam sudah menjadi bagian dari beberapa buku antologi. Itu ada buku antologi cerpen di Aksara Bumi Raplesia pada tahun 2021, antologi cerpen Little Memories Penggal Kisah di Masa Kecil oleh KMO Indonesia. Itu tantangannya benar-benar selama 30 hari harus nulis berkaitan dengan cerpen minimal 300 kata setiap hari. Jadi 300 kata kali 30 hari berapa tuh? Sekitaran 9.000 ya, sekitaran itulah 9.000 kata gitu, dan bahkan lebih dari 9.000 kata. Kemudian ada antologi puisi di Temperature of Language pada tahun 2020, kemudian antologi cerpen berkaitan dengan serpihan hati. Jadi teman-teman yang galau gitu kan, teman-teman yang mungkin lagi putus cinta dan lain sebagainya. Jadi itu tuh coba buat hal-hal menjadikan hal-hal positif. Jadi jangan galau-galau nggak jelas kayak gitu kan. Jadi teman-teman coba buat salurkan kemampuan teman-teman dan perasaan teman-teman ke suatu komunitas. Contohnya kayak gini, aku serpihan hati itu jadi curhatan aku juga. Masuk jadi abadilah yang cerita itu dalam suatu buku ini gitu teman-teman. Masuk di serpihan hati ini tahun 2020. Kemudian masuk lagi aku antologi ikut lagi karena aku ngerasa ternyata seneng ya gitu. Kalau misalkan teman-teman udah coba sekali, teman-teman bakalan ketagihan buat coba lagi gitu. Sama kayak aku bilang kalau misalkan teman-teman public speaking, coba aja buat terobos satu aja. Satu kali kesempatan teman-teman buat ngehancurin dinding yang menghambat mimpi teman-teman. Kalian teman-teman pasti akan ngerasa, oh iya ya enak ya ternyata aku bisa ya gitu, aku bisa gitu. Jadi teman-teman coba buat
memulai itu pasti berat, tapi kalau misalkan udah dilakukan secara terus-menerus itu akan terasa lebih ringan. Kemudian di sini ada The Brother by Lois berkaitan dengan romance juga. Aku nulis. Kemudian ada antologi cerpen Every Story itu berkaitan dengan romance juga karena emang aku suka nulis hal-hal yang berkaitan sama romance. Kemudian di sini yang terakhir itu adalah buku gemar di yang benar-benar aku nulisnya berkaitan dengan perjuangan-perjuangan aku gitu selama berproses ini. Dan aku judulnya itu Patah untuk Tumbuh. Jadi aku makanya teman-teman aku selalu mencoba untuk mengingatkan diri aku sendiri, mengingatkan teman-teman bahwa kadang-kadang emang ekspektasi kita tuh nggak sesuai dengan realita gitu. Tapi sadar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita adalah takdir yang terbaik yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jadi ketika rasa patah, ya gagal, maka aku harus mengambil hikmah di balik itu semua. Aku harus tumbuh gitu. Aku harus tumbuh dari rasa sakit aku, dari rasa hal-hal yang membuat diri aku sedih dan lain sebagainya. Jadi aku tidak boleh memendam diri aku, aduh patah nih gitu. Ya udah mendem